Shalom saudara, kembali lagi bersama dengan saya dalam Pastor Message. Mari sama-sama hari ini saudara kita mau buka hati kita untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan supaya kehidupan kita diperbaharui dari waktu ke waktu. Saudara, saat ini saya ingin mengajak setiap kita sedikit berpikir saudara. Jika seseorang mendengar nama kita, kira-kira apa yang ada di benak pikiran mereka saudara? Saya Yusak. Pada waktu orang lain, orang yang mengenal saya tentunya, mendengar nama Yusak, kira-kira saudara, hal apa yang ada di benak mereka? Apakah hal-hal yang baik? Hal-hal yang positif? Atau jangan sampai saudara, pada waktu orang mendengar nama kita, hanya ada hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Mungkin orang ingat kita sebagai orang yang tidak pernah nurut. Mungkin orang ingat kita adalah orang yang suka berbohong, suka menipu, tidak punya skill, malas tidak mau bekerja saudara. Nah saudara, jangan sampai orang-orang itu pada waktu mendengar nama kita, mereka berpikir bahwa kita adalah orang yang selalu berulah saudara. Tetapi saat ini sama-sama saudara, mari kita mau belajar lewat firman Tuhan, supaya pada waktu orang mendengar nama kita, mereka akan ingat bahwa kita adalah pribadi yang baik, pribadi yang luar biasa, bukan pribadi yang berulah, tetapi pribadi yang berubah. Yaitu ada perubahan dari waktu ke waktu ke arah yang lebih baik. Sama-sama saudara, saat ini kita baca dalam Kolose 3 dimulai ayat yang ke-8. Berkata demikian, "Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu." Saudara, firman Tuhan ini sangat mengingatkan kita bahwa dikatakan buanglah semuanya ini. Apa aja? Marah, geram, kejahatan, bahkan fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut setiap kita. Saat ini sama-sama kita mau introspeksi saudara diri kita. Apakah kita masih melakukan hal-hal yang tidak baik ini? Apakah masih ada amarah di dalam hidup kita saudara? Apakah masih ada kejahatan yang kita lakukan? Kejahatan itu bukan hanya yang kasat mata saja saudara, tetapi kejahatan di dalam pikiran juga terhadap seseorang. Pada waktu mungkin ada orang lain yang lebih hebat dari kita, lebih muda dari kita, lebih memiliki skill daripada kita, lebih rajin dari kita. Maka di saat itu kita muncul mungkin keiri hatian, kecemburuan sosial, sehingga saudara kita memperlakukan tidak baik kepada orang tersebut saudara. Saya katakan ini merupakan kejahatan juga. Dan semua hal ini saudara berkaitan dengan apa? Dengan hati. Karena semua yang keluar dari mulut kita, dari kata-kata kita, dari tindakan kita semuanya, itu adalah cerminan dari apa? Dari hati. Saudara, jika saudara punya rumah, tentunya setiap hari rumah kita akan selalu dibereskan betul, disapu, dipel. Kalau ada sampah-sampah kita akan kumpulkan, kita akan buang. Saudara, hati itu sama seperti sebuah rumah yang kita tinggali saudara. Kalau rumah tidak pernah dibersihkan selama 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun saudara, bisa kita bayangkan betapa kotornya, betapa berdebunya saudara. Mungkin sampah di mana-mana. Mungkin juga udah gak sehat lagi. Kita yang tinggal di dalam rumah yang tidak pernah dibersihkan itu pasti gak akan nyaman saudara, karena banyak bakteri saudara. Dan tentunya rumah ini harus dibereskan setiap hari, sehingga apa? Kelihatan bersih, kelihatan sehat. Pada waktu kita tinggal dalam rumah ini pun kita akan merasakan kenyamanan saudara. Nah, sama dengan hati kita. Hati kita ini perlu dibereskan. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kita telah jatuh dalam dosa saudara. Maka pikiran-pikiran yang buruk itu mungkin akan selalu ada pada waktu kita terpicu oleh sesuatu hal yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita alami. Tetapi saudara, kita punya firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini berkata, buanglah semua itu. Mari sama-sama saudara saat ini, jika di hati kita masih memiliki hal-hal yang kotor ini, firman Tuhan katakan buang, bersihkan. Sama seperti rumah, setiap hari, setiap waktu, mari kita mau bersihkan hati kita, supaya hati kita tetap clean, hati kita tetap bisa saudara terpancar kehidupan, dan firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar ini kita bisa lakukan saudara. Ayat yang ke-9 berkata demikian, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta melakukannya." Saudara, dikatakan jangan sampai ada dusta di antara kita.
Ada banyak orang yang berdusta, ada banyak orang yang berbohong karena apa? Karena satu hal, gengsi, saudara. Nah, gengsi ini menjadi satu hal yang sangat krusial sekali bagi setiap manusia, saudara. Karena siapa sih yang tidak memiliki gengsi? Tentu banyak orang, bahkan mungkin kita, saudara, saat ini. Kita pengen lebih dipandang oleh orang lain, betul? Kita pengen orang lain tuh melihat kita itu dengan apa? Dengan respect, dengan hormat. Dan tidak bisa dipungkiri juga dunia menilai itu semua, saudara, dengan apa? Dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki, seberapa tinggi jabatan kita, seberapa banyak mungkin pelayanan, saudara, yang pernah kita lakukan, seberapa besar mungkin perubahan-perubahan yang pernah kita lakukan terhadap sesuatu. Tetapi saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa jangan ada dusta. Jangan sampai, saudara, gengsi-gengsi itu membuat kita apa? Berbohong, membuat kita apa? Berdusta. Hanya untuk memberi makan egonya kita, saudara. Saat ini buang, saudara. Saat ini sama-sama kita mau bersihkan, saudara. Kita harus kembali kepada komitmen awal. Pada waktu kita mengenal Tuhan, tentu kita berdoa dengan sungguh, bahkan mungkin menangis. Waktu kita memiliki cinta mula-mula kepada Tuhan. Waduh Tuhan, saya mencintai Engkau lebih dari apapun. Apapun yang terjadi, aku akan tetap setia. Nah, kadangkala saudara, manusia bisa berubah. Dengan berjalannya waktu, tahun berganti tahun, masalah mulai datang. Lalu sana sini, saudara, mungkin ada banyak hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, sehingga kita bisa berubah. Nah saudara, mari mau kita ingat cinta awal, cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Kita mau berkomitmen untuk menjadi anak Tuhan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kebenaran, bukan saudara? Mari mau sama-sama saat ini belajar. Dan ayat yang ke-10, saudara, ayat yang terakhir berbicara demikian. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara, di sini ada kata apa? Mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Saudara, Tuhan rindukan bahwa setiap kita diperbaharui secara apa? Terus-menerus. Berarti bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak. Setiap waktu, setiap hari. Waktu dengar firman Tuhan, mari kita mau diperbaharui. Pada waktu kita mengalami suatu masalah, mari saudara, firman Tuhan yang saudara pernah baca, pernah dengar, biarkan itu memperbaharui hidup saudara. Pada waktu ada orang yang melukai saudara, mari kita melakukan firman apa? Mengampuni, memberkati orang tersebut. Pada waktu kita mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, mari saudara, kita mau percaya bahwa apa? Tuhan akan berikan solusi asal kita melakukan kebenaran dan lain sebagainya. Nah, hal ini saudara tidak bisa dilakukan sekali, 2 kali, 3 kali, tapi dikatakan secara terus-menerus, mengenakan manusia baru. Sama seperti yang saya katakan tadi, sebuah rumah harus terus dibersihkan. Sama juga dengan manusia yang ada di dalam hidup kita ini, saudara. Kita harus terus kenakan manusia yang baru, supaya kita makin berkenan di hadapan Tuhan, dan tentunya kita melakukan hal yang benar di mata Tuhan, saudara. Sehingga saudara, goal daripada kekristenan kita adalah bukan untuk melayani secara terus-menerus, maksudnya adalah pelayanan banyak gitu ya, kesana kesini semua dilakukan. Bukan hanya itu saudara, tapi goal yang paling pertama adalah apa? Untuk supaya kita dikembalikan seperti rancangan semula pada waktu manusia diciptakan, seturut, segambar dengan rupa Allah. Gambar rupa Allah yang sudah rusak ini akibat dosa. Kita harus sadari hal itu. Dan saudara, mari sama-sama kita mau apa? Berubah. Jadi manusia yang berubah, bukan yang selalu berulah, saudara. Sehingga Tuhan bisa lihat ada satu hal yang baik yang kita lakukan. Itu menjadi pelaku firman. Dan ada banyak orang akan diberkati, saudara. Bukan hanya lewat mulut kita, tetapi kehidupan kita, perubahan yang kita miliki ini menjadi kesaksian bagi setiap orang yang kita temui, saudara. Dan biarlah hari ini sama-sama kita mau semangat kembali bangkit, kembali menjadi terang, saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biar hati Tuhan disenangkan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.